Untuk kebanyakan orang, motor biasanya hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi alat transportasi. Entah itu buat kerja, entah itu buat antar anak-anak sekolah, atau buat kalian berangkat sekolah ataupun kuliah. Dan untuk sebagian orang lainnya, mereka membeli motor dengan tujuan yang berbeda, misalnya untuk tujuan balap ataupun modifikasi. Ya, untuk beberapa orang, mereka membeli motor terkadang untuk kebutuhan hobi mereka aja. Kemudian untuk sebagian kecil orang lainnya, mereka membeli motor terkadang untuk investasi. Ya, investasi. Di dunia otomotif saat ini bisa dijadikan investasi, bukan emas saja yang berarti. Dan biasanya untuk melakukan investasi di dunia otomotif tidak bisa sembarangan, karena hanya beberapa motor atau part aja yang bisa dijadikan investasi. Untuk part sendiri yang bisa dijadikan investasi salah satunya mungkin velg. Di dunia motor ataupun mobil sekalipun, velg dengan ketersediaan yang terbatas ataupun yang sudah sangat langka dengan permintaan yang cukup banyak semakin harinya, ini tentu aja akan memiliki nilai jual yang semakin tinggi setiap harinya. Lalu bagaimana dengan motornya itu sendiri? Apakah bisa dijadikan investasi? Sebenarnya ya tentu aja bisa. Dan motor-motor yang saat ini dijadikan investasi oleh beberapa orang sebenarnya cukup banyak. Misalnya Satria 2 tak yang hiu, harga motor ini sempat menembus 20-30 jutaan tergantung kondisi. Kemudian ada RX King. RX King walaupun motor ini masih banyak di jalanan dan ngeselin, dalam kondisi standarnya alias belum menyentuh aspal nih, harganya bisa menyentuh 50 atau bahkan 100 juta lebih. Kemudian selain RX King yang ngeselin, ada juga Ninja SS yang berwarna kuning. Motor ini harganya juga bisa dibilang goib. Dan karena harga motor ini goib, motor ini juga bisa dijadikan bahan investasi. Karena semakin lama harga motor ini semakin mahal, bahkan bisa tembus di harga 100 juta lebih. Namun ada satu motor sejuta umat yang bisa dijadikan bahan investasi. Pada awalnya, mungkin gak ada yang berpikir kalau motor ini bisa memiliki harga yang tinggi tiba-tiba. Motor apa tersebut? Ya, motor tersebut adalah Mio generasi awal. Entah kenapa Yamaha Mio generasi awal saat ini lagi naik daun lagi. Bahkan harganya tembus sampai 17 atau bahkan 20 jutaan lebih jika memiliki kondisi yang istimewa. Kok bisa ya motor sejuta umat memiliki harga yang melambung tiba-tiba? Dan yang bikin herannya lagi, Mio generasi ini bukanlah motor yang tidak laku, yang berarti motor ini laku banget. Kita lihat data penjualannya. Pada peluncuran awalnya di tahun 2003-an, motor ini laku terjual di angka 2.972 unit dan di tahun 2004 berhasil terjual di 46.045 unit dan pada tahun 2009 motor ini terjual 1 juta unit. Bayangin, 1 juta unit di tahun 2009. Kalau udah laku sebanyak itu, seharusnya ini motor tidak bisa dijadikan alat investasi. Namun nyatanya semua itu salah. Karena faktanya motor Mio generasi ini bisa dijadikan investasi. Namun pertanyaannya, kenapa bisa tiba-tiba mahal? Ya seperti biasa, hal ini bisa terjadi karena tren atau FOMO. Beberapa YouTuber otomotif mulai menggoreng Yamaha Mio ini untuk dijadikan bahan kontennya. Dan biasanya konten-kontennya adalah memamerkan keoriginalan motor Yamaha Mio tersebut. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya Yamaha Mio jadul ini mulai dilirik orang lagi. Selain itu, Yamaha Mio ini juga bisa dijadikan bahan hobi, yaitu restorasi. Berapa banyak konten kreator yang membuat restorasi Yamaha Mio ini menjadi original seperti keluar dari dealer lagi. Dengan adanya konten-konten seperti itu, orang-orang ingin merasakan sensasi merestorasi motor tersebut. Tapi emang harus diakuin sih, video-video yang merestorasi Mio itu sangat satisfying banget. Apalagi yang ASMR. Op. Dengan melihat konten seperti itu, ya bawaannya pengen muter baut aja dah jadinya. Kemudian selain faktor tersebut adalah Yamaha Mio adalah motor legendaris di Indonesia. Motor ini menjadi motor legend karena ini motor adalah motor matic pertama yang sukses di Indonesia. Selain itu, motor ini adalah motor pengubah landscape pasar di Indonesia juga. Jadi ya, Yamaha Mio ini memiliki sejuta cerita.
Harga tertinggi yang pernah dijual untuk motor Yamaha Mio ini tembus sampai 35 juta. Tapi untuk mendapatkan nilai jual setinggi itu tidak semua Yamaha Mio bisa. Karena hanya Yamaha Mio yang berwarna kuning aja yang bisa mendapatkan harga yang paling tinggi. Ya mirip-mirip lah seperti Ninja SS kuning. Kenapa harus yang warna kuning? Ya tentu aja karena populasinya sedikit banget jika dibandingkan dengan warna lainnya, apalagi warna biru. Banyak banget warna biru. Ya intinya harga Mio ini bisa mahal karena banyak sejarah yang ada, dan yang pasti digoreng sama YouTuber otomotif. Ya ini sama kejadiannya sih sama Honda Jazz GD3 di beberapa tahun lalu. Honda Jazz GD3 yang notabene mobil tua sempat memiliki harga di 50-60 jutaan aja. Namun ketika beberapa YouTuber bermain mobil ini, tiba-tiba harga mobil ini melonjak menjadi 100 juta lebih, yang berarti 2 kali lipat. Tapi apakah laku? Sayangnya, untuk tren GD3 tidak sebegitunya, karena saat ini harganya sudah normal kembali, tidak membengkak seperti beberapa tahun lalu. Dan ini juga terjadi di motor, seperti Satria Hiu. Satria Hiu memang masih memiliki harga yang cukup mahal, tapi sudah tidak semahal waktu booming dulu. Ya, walaupun ini bisa dibilang hanya tren sesaat, tapi mau bagaimanapun, kalau motornya cuma didiemin dan dipajang aja dan keoriginalannya tetap dipertahankan, maka tidak menutup kemungkinan kalau motor tersebut bisa dijadikan bahan investasi jangka panjang. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, untuk tren Mio ini sepertinya tidak akan mengalami lonjakan harga yang terlalu banget dalam beberapa waktu ke depan seperti Ninja SS. Kenapa? Ya karena Yamaha Mio populasinya masih cukup banyak banget jika ingin dibandingkan dengan Ninja SS. Dan juga buat melakukan restorasi Yamaha Mio bisa dibilang termasuk mudah. Kenapa mudah? Ya karena ternyata di kebanyakan dealer Yamaha masih menyediakan part motor ini. Cara belinya pun ya cukup mudah. Kalian hanya menunjukkan nomor rangka motor ini, maka Yamaha akan menyetujui permintaan kalian. Bahkan Yamaha masih menyediakan sampai baut terkecil untuk motor ini. Jadinya ya bisa dibilang nggak terlalu sulit untuk merestorasi motor ini. Hanya dibutuhkan uang, ketelitian, dan niat. Yang paling berat sih di uang ya. Kalau niat ya namanya hobi kan ya pasti niat-niat aja. Pertanyaan lainnya, apakah semua motor di kemudian hari bisa memiliki harga yang tinggi tanpa andil influencer? Jawabannya, bisa. Cukup pastikan motor kalian terawat maksimal. Mungkin, beberapa motor yang bisa dijadikan investasi misalnya Honda Astrea Grand, Honda Supra X generasi awal, Yamaha Vega R, Yamaha Krypton, Suzuki GS Tornado, Suzuki Shogun Kebo, atau apapun itu motor yang keluar di bawah tahun 2003. Tapi ingat sekali lagi, motor tersebut harus dalam keadaan normal, standar, dan kalau bisa, like new. Kebayang nggak? Motor yang memiliki umur lebih dari 20 tahun tapi masih memiliki tampilan like new. Apalagi tanpa restorasi. Berapa harganya? Ya udah pasti mahal. Jadi kesimpulannya tidak mengherankan Yamaha Mio bisa memiliki harga selangit. Karena faktanya memang semua motor bisa dijadikan bahan investasi apapun itu tanpa andil influencer. Ya walaupun memang jika ada andil influencer harganya bisa melonjak tiba-tiba, tapi tanpa influencer pun jika motornya memang like new seharusnya memiliki harga yang luar biasa juga. Di sini saya coba cari motor jadul yang notabene motor sejuta umat dan ketemu Honda Karisma. Honda Karisma tahun 2002 saat ini memiliki harga yang goib juga. Dengan kondisi terawat tapi ini sedikit modifikasi kali ya, harganya bisa tembus 20 juta. Kemudian saya coba cari lagi di marketplace nih. Bahkan ada yang jual 15 juta dalam keadaan original full standar. Dengan adanya fakta-fakta ini kita bisa menyimpulkan, apapun motornya jika sudah berumur dan memiliki tampilan dan partnya masih original semua, motor tersebut bisa mahal. Apalagi kalau motor tersebut waktu penjualannya kurang laku. Ya semakin mahal harganya karena mau bagaimanapun populasinya ya lebih sedikit. Ya gitulah kira-kira alasannya kenapa motor-motor tua bisa mahal, khususnya ya Mio. Tapi untuk di kasus Mio sendiri masih agak bingung sih apa yang bikin mahal. Mungkin biaya restorasinya aja yang mahal. Gimana nih menurut kalian? Layak nggak Mio jadul dijual di harga 35 jutaan? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.